Kondisi ekonomi di awal masa Orde Baru. Yang pertama, terjadinya inflasi tinggi sebanyak 650%. Yang kedua, tingkat kemiskinan meluas sebanyak 60%. Banyaknya penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, ketergantungan pada bantuan luar negeri sangatlah tinggi. Krisis ekonomi dari tahun 1997 sampai 1998. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 membawa dampak besar pada Indonesia. Nilai rupiah anjlok, banyak perusahaan bangkrut, dan angka pengangguran meningkat. Krisis ini mengakhiri pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 yang juga dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter dan penuh praktik KKN. Meskipun masa Orde Baru membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat, warisannya juga meninggalkan masalah struktural yang memengaruhi Indonesia hingga kini. Stabilitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pengendalian inflasi. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan harga, seperti mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Yang kedua, reformasi keuangan. Sistem moneter dan perbankan diperbaiki, termasuk pengelolaan nilai tukar rupiah dan peningkatan kegiatan ekspor. Lalu yang ketiga ada kerjasama internasional. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan negara-negara donor melalui IGGI. Daripada pelaksanaan reformasi berbagai bidang, baik dalam bidang moneter, ekonomi. Pembangunan ekonomi pada zaman Orde Baru terbagi menjadi 3. Yang pertama, Revelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Pemerintah meluncurkan program pembangunan jangka panjang dalam bentuk Revelita. Fokusnya adalah pertanian, infrastruktur, dan industrialisasi. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Dari ketergantungan pada hasil bumi seperti minyak dan gas menuju industrialisasi, perkebunan, manufaktur, dan ekspor mulai dikembangkan. Yang ketiga yaitu swasembada pangan. Adalah salah satu keberhasilan Orde Baru pada pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 berkat program intensifikasi pertanian seperti penggunaan pupuk, bibit unggul, dan teknologi pertanian pada saat Orde Baru. Selanjutnya adalah sistem sentralisasi ekonomi. Sistem ini merupakan sistem yang memusatkan seluruh wewenang kepada pemerintah pusat. Dalam sistem ini, pemerintah pusat memiliki peran yang dominan dalam menentukan kebijakan yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Peran BUMN sangat besar dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk minyak, gas, dan perbankan. Pemerintah juga menerapkan kebijakan proteksi bagi industri dalam negeri. Kritik dan masalah ekonomi. Yang pertama, ketergantungan pada utang luar negeri. Untuk mendanai pembangunan, pemerintah banyak meminjam dari luar negeri. Yang kedua, korupsi dan nepotisme. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan praktik KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme meluas yang akhirnya merugikan negara. Dan yang ketiga, ketimpangan sosial. Meski pertumbuhan ekonomi tinggi, rata-rata 7% per tahun pada 1980-an, distribusi kekayaan tidak merata dengan kesenjangan antara desa dan kota.